Amalan-amalan yang telah kita lakukan itu jangan kita perpegangi, jangan kita bikin andalan. Sebabnya apa? Sebabnya kita tahu bahwa amalan yang kita lakukan itu banyak rusaknya. Kita tahu bahwa amalan yang kita perbuat itu banyak aibnya. Jadi janganlah kita berpegang kepada amalan-amalan yang kita lakukan itu. Yang kita pegang adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. La amala arja lil qabul min amalin yagibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Yang artinya tidak ada amal ibadah yang lebih diharapkan untuk diterima Allah daripada amal ibadah yang gaib dari engkau menyaksikannya dan hina di sisi engkau adanya itu amal ibadah. Itulah kurang lebihnya terjemah daripada hikmah yang ke-51 ini. La amala minal a'mal al-mutaqarrabi biha ilallahi subhanahu wa ta'ala min ityanin wa tarkin arjalil qabul indallahi ta'ala min amalin tashhadu bihi anna alladhi waffaqaka lahu huwallahu ta'ala walaulahu ma sadara minka dhalikal amal wa an la ta'tamida alaihi fi tahsili amrin minal umur li ru'yatika taksira fihi wa adama salamatihi minal afat al mani'ati min qabulih. Tidak ada amal ibadah daripada amal-amal ibadah yang dijadikan pendekatan dengan amal ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik daripada melaksanakan perintah seperti sembahyang, puasa, zakat, watarkin dan meninggalkan larangan, yang lebih diharapkan untuk diterima di sisi Allah Ta'ala daripada amal ibadah yang kamu saksikan pada amal itu bahwa yang memberi taufik kepada engkau bagi amal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau tidak ada taufik dari Allah, tidaklah timbul, tidaklah muncul, terbit daripada engkau yang demikian amal ibadah itu. Dan bahwa tidaklah engkau berpegang atas amal itu pada menghasilkan perkara daripada perkara-perkara, karena melihatnya engkau akan kekurangan pada itu amal, dan melihatnya engkau tiada selamat itu amal daripada penyakit-penyakit yang mencegah bagi diterimanya amal itu. Para muhibbin rahimakumullah, pengarang ini di dalam hikmah yang ke-51 ini membicarakan masalah sebab amal diterima Allah. Amal kita itu banyak sebabnya, syarat-syaratnya agar bisa diterima oleh Allah, selepas kita melaksanakan kewajiban kita.
amal ibadah yang kita lakukan apabila cukup syarat rukunnya, terhindar daripada yang membatalkannya, maka amal ibadah itu sudah dikatakan sah. Sembahyang contohnya, puasa, zakat, bila syarat-syaratnya sudah kita laksanakan, rukun-rukunnya kita penuhi, pembatal-pembatalnya dijauhi, maka ibadah sembahyang puasa itu sah. Namun apakah yang sah itu diterima oleh Allah? Karena setiap yang sah itu belum tentu diterima Allah. Untuk bisa diterima Allah, amal ibadah ini memerlukan lagi syarat-syarat yang lainnya. Di antara sekian syarat-syarat yang bisa membawa amal ibadah kita ini diterima Allah, maka syarat yang paling diharapkan untuk bisa diterima Allah dua hal. Yang pertama, amal ibadah yang kita saksikan pada amal ibadah itu taufik Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah. Nah, apabila kita melakukan satu ibadah yang kita pandang adalah bahwa ibadah yang kita lakukan itu merupakan taufik Allah kepada kita. Ibadah yang kita perbuat itu merupakan anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, bukan ibadah itu merupakan dari diri sendiri. Apabila kita bisa memandang ibadah kita itu sebagai anugerah Allah, apabila kita bisa memandang bahwa ibadah itu adalah taufik Allah, bukan dari diri kita sendiri, nah ini harapan kuat ibadah itu diterima Allah. Harapan kuat. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu tidak kita jadikan sesuatu yang menghasilkan baik derajat, baik keluasan rezeki, baik surga atau lainnya. Aku pangdahulu tuh mengamalakan itu, nah akhirnya aku murah rezeki. Nah ini ngarannya berpegang kepada amalan. Nah bila kita macam itu halnya, ini salah satu sebab yang mencegah diterimanya itu amalan. Amalan-amalan yang telah kita lakukan itu jangan kita perpegangi, jangan kita bikin andalan. Sebabnya apa? Sebabnya kita tahu bahwa amalan yang kita lakukan itu banyak rusaknya. Kita tahu bahwa amalan yang kita perbuat itu banyak aibnya. Jadi janganlah kita berpegang kepada amalan-amalan yang kita lakukan itu. Yang kita pegang adalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Bila dua hal ini ada di dalam satu amalan, maka itu adalah tanda yang kuat bahwa amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umpamanya sembahyang kita itu kita saksikan bukan dari diri kita, tetapi sembahyang itu adalah semata-mata anugerah Allah. Demikian ibadah lainnya. Yang kedua, sembahyang itu kada bisa aku jadikan sebagai alat
aku jadikan sebagai sebab untuk mencapai sesuatu. Karena sembahyang-sembahyangku itu banyak rusaknya. Jadi yang aku harapkan bukan dari sembahyang itu. Yang kuharapkan adalah rahmat Allah yang melimpah kepadaku. Nah, bila dua hal itu ada pada satu sembahyang, maka sembahyang itu harapan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.